Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nelly Steningrum di wawancara eksklusif. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama seseorang yang di hidupnya banyak memperoleh prestasi-prestasi dalam berbagai bidang. Dari ia mulai duduk di sekolah menengah pertama, madrasah, dan menjadi mahasiswa untuk saat ini. Dan ia bernama Khoija Purmanisa, mahasiswi Fakultas Tarbiyah di Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Baik Mbak Khoija, prestasi apa saja yang diraih oleh Mbak Khoija selama menjadi pelajar sampai menjadi mahasiswa untuk sekarang? Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Selama dalam hidup saya selalu meraih prestasi 1 sampai 10 besar terbaik ketika di kelas, ketika SMP, begitu pun seterusnya. Dan alhamdulillah juga ketika di madrasah diniyah, saya selalu masuk dalam peringkat 3 besar, dan sekarang saya masih di kelas 2 aliyah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Begitupun ketika SMP saya pernah mengikuti beberapa perlombaan yang diadakan di pondok ini, yakni LPBA, Lembaga Pengembangan Intensif Bahasa Asing, dan saya pernah menjadi juara 1 Hitobah Arabi dan Speech English ketika itu, dan saya juga pernah menjadi juara 3 MC English di LPBA. Begitupun saya juga pernah mengikuti beberapa perlombaan yang diadakan di Fakultas Unip, yakni salah satunya Fakultas Dakwah. Saya pernah menjadi juara 3 lomba broadcasting, dan saya juga pernah ikut lomba kursus jahit yang diadakan oleh pondok ini, dan saya alhamdulillah menjadi juara 3 dalam kursus jahit tersebut. Begitupun saya juga pernah berprestasi di fakultas saya sendiri, Tarbiyah. Saya pernah menjadi terbaik lomba insya, juara 1 lomba insya yang diadakan oleh Fakultas Tarbiyah. Dan alhamdulillah saya juga pernah menjadi juara 1 lomba Hitobah Arabic dan Bahasa Indonesia dalam acara Festa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan alhamdulillah juga saya pernah meraih juara 1 lomba debat ilmiah dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan alhamdulillah saya juga prestasi yang sangat saya syukuri sekali, saya bisa go nasional menjadi juara favorit Qiraatul Ahbar di Universitas Suka Sunan Kalijaga Yogyakarta. Begitupun ketika saya masa-masa menjadi mahasiswi, saya menjadi the best ospek di Dema Unip dan meraih Nobel the best artikel ketika baru masuk ke Universitas Ibrahimi. Sebagian lagi saya tidak ingat, akan tetapi ada, hanya saja saya tidak mengingatnya beberapa prestasi yang lainnya, hanya itu saja. Alhamdulillah teman-teman, saat ini saya sedang ingin mewujudkan impian saya, karena saya sedang berusaha meraih prestasi saya di asrama bahasa, yaitu sebagai Ratu Language Arabic di asrama bahasa. Dan saya alhamdulillah sudah menjadi kandidat 3 besar Ratu Language. Begitupun saya juga sedang meraih prestasi sebagai lulusan terbaik di asrama bahasa, karena saya sudah kelas akhir di asrama bahasa. Mungkin dari prestasi ini saya bisa berbagi ilmu, pengalaman buat teman-teman semua, karena kita semua orang muslim, jadi doa kita pasti selalu berkesinambungan dan menyambung. Bagaimana perasaan Mbak Khoija ketika mengikuti lomba berbagai bidang dan juga memperoleh berbagai prestasi-prestasi dalam sekolah menengah pertama, dalam madrasah, dan juga saat ini Mbak Khoija yang sedang merangkap atau mahasiswi di Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo? Saya kira perasaan saya ketika jatuh cinta atau ketika saya terjatuh atau gimana, ternyata perasaan saya ketika memperoleh prestasi. Ya, alhamdulillah perasaan saya أشعر بالمفرحة ومسرورة بذلك الأحوال لأن ذلك الأحوال أحد من فضل ربي. Salah satu anugerah terbaik dari Tuhan saya, untuk kehidupan saya, dan untuk orang-orang sekitar saya, keluarga, dan semuanya teman-teman.
sangat bersyukur sekali atas prestasi yang pernah saya peroleh, karena dengan prestasi dan keilmuan yang pernah saya peroleh, saya bisa membagi sharing-sharing ilmu terhadap orang-orang sekitar saya, entah itu teman, murid-murid saya setelahnya, ketika saya sudah menjadi seorang guru, ketika saya sudah menjadi seseorang. Yang terpenting dalam hidup saya bisa memberikan manfaat dari apa yang saya peroleh, dari pencapaian, pengalaman, dan segala hal-hal yang menantang yang bisa saya bagikan terhadap teman-teman, dalam artian bisa menginspirasi, memotivasi untuk kebaikan dan kedepannya. Alhamdulillah sekali ya. Terus pernah nggak Mbak Wija itu merasakan di titik terjenuh ketika mengikuti berbagai lomba dalam berbagai bidang? Dan ketika saya berada di titik terjenuh itu, saya sangat pasrah, tawakal, sampai sepertinya harus mengorbankan waktu saya atau ada sesuatu yang harus saya korbankan, karena secara realnya saya itu masih seorang santri, masih bersekolah, dan masih ada beberapa tanggung jawab lain yang harus saya hadiri, saya perjuangkan, dan saya amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi pasti ada titik terjenuh dan kegagalan dan ada rasa keputusasaan, tapi saya selalu menolak menyerah ketika itu. Seperti halnya ketika lomba, terkadang entah dari segi fasilitas, kendaraan, atau dari segi ekonomi tidak memadai, bisa jadi karena terkadang rezeki terkadang tidak lancar. Seperti itu juga sudah menjadi salah satu kendala, titik terjenuh ketika mengikut lomba, tapi selalu menemui aral dan rintangan seperti itu. Ya. Lalu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga motivasi diri sendiri dalam hidup itu apa? Motivasi tertinggi saya dalam hidup itu adalah keluarga, orang tua, Rosi Jibril, Ice, Kak Ice, Mbak Hoti, Mas Rizal, Mbak Ence, dan teman-teman sahabat-sahabat saya semua, guru-guru saya, guru-guru terbaik saya, dan teman-teman yang selalu memberikan supporter serta staf-staf asrama bahasa, teman-teman sepengabdian dengan saya, semuanya itu adalah motivasi. Akan tetapi motivasi tertinggi saya itu adalah orang tua, yakni ibu saya. Karena saya sangat mengingat sekali peristiwa di mana saya kehilangan sosok penasihat, mentor, support, seseorang yang sangat berpengaruh besar dalam hidup saya. Ini seorang ayah. 1906 2006 saya kehilangan ayah saya. Jadi saya adalah sosok yatim ketika itu, dan ibu saya menjadi janda dengan 3 orang anak. Jadinya dari itu motivasi saya bangkit. Saya memilih menolak menyerah karena ada sosok yang saya perjuangkan kebahagiaannya, yakni ibu saya. Karena dia itu selalu pontang-panting sekali agar saya itu memiliki pendidikan yang baik, sebagaimana yang lainnya juga kakak-kakak saya. Dan alhamdulillah sekali ketika dia mendengar saya bisa meraih prestasi, apalagi menjadi juara favorit tingkat nasional di Universitas Sunan Kalijaga, dia menangis kepada saya. Karena dia selalu menyembunyikan tangis kesedihannya di hadapan saya, dia tidak pernah menampakkannya. Saya sangat tahu sosok ibu saya itu. Dia menangis dan dia mengatakan kalau tidak siap perjuangan beliau ketika menyekolahkan saya. Iya. Dan saya sebagai seorang anak, saya tidak bisa memberikan bantuan materi kepada beliau. Jadi saya hanya bisa memberikan kabar baik berupa prestasi. Jadi hanya kabar baik prestasi yang selalu saya kirim kepada beliau melalui kakak saya. Dan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, juga partner-partner saya ketika lomba semuanya ikut sebagai salah satu motivasi saya, terutama juga guru-guru saya. Dan juga saya ingin menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tertulis ketika saya menjadi seorang santri, saya itu menjadi santri terbaik di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Dan ketika saya menjadi alumni, saya menjadi alumni terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Hal apapun yang saya lakukan, prestasi apapun yang saya raih,
semua saya tujukan untuk mengharumkan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo sebagai rasa takdim saya juga kepada Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, begitu juga wa ahlu baitihi mata'allahu hayatahum fid dharain, amin. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah, pertamanya kepada Rasulullah, karena doa-doa saya didengar, doa-doa saya dikabulkan, hajat-hajat saya dipenuhi. Saya mengamalkan ilmu itu di asrama bahasa. Kepada siapapun yang ingin memperoleh ilmu itu saya beri. Begitupun di asrama bahasa saya menjadi pembimbing dalam hal qiraatul ahbar dan hitobah. Sebagai bentuk rasa syukur saya sharing transfer keilmuan kepada mereka semuanya. Karena mereka adalah generasi terbaik. Karena mereka harus bisa menjadi generasi terbaik, juga saya juga ingin mewujudkan impian saya menjadi guru yang handal, profesional, dan hebat sehingga bisa melahirkan murid-murid yang berkualitas nantinya. Lalu pesan dan kesan Mbak Hoijah untuk semuanya agar semua orang itu bisa termotivasi dari proses jalannya Mbak Hoijah dari nol sampai sekarang menjadi mahasiswi, menjadi santri, menjadi orang yang mempunyai banyak prestasi dalam hidup Mbak Hoijah. Never give up, winner never stop trying. Jangan pernah menyerah, seorang pemenang tidak pernah berhenti mencoba. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada pencapaian yang kita raih setelah kita merasakan berbagai kesusahan. Make your life awesome. Dan juga life is in your hand, golden time, selalu manfaatkan waktu kalian. Perumpamaan itu adalah sebuah emas, ya, karena kita hidup hanya satu kali, kembalinya kita nanti adalah di akhirat nanti. Jadi saya juga meraih prestasi itu juga sebagai amal jariah saya. Ketika saya meninggal nanti masih ada amal jariah yang mengalir kepada saya melalui murid-murid saya atau melalui ilmu yang tetap melekat pada diri murid-murid saya nantinya. Karena saya sangat berharap sekali suatu saat saya akan menjadi orang yang bisa memberikan, bisa menabur banyak manfaat untuk orang lain, pembawa segenap cahaya Allah dan Rasulnya. Dan juga satu hal yang terpenting dari segala pencapaian dan prestasi yang kalian ingin wujudkan, yaitu niat. Karena Allah akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niat kita salah, bisa jadi Allah patahkan. Karena itu teman-teman semua, perbaiki niat juga saya untuk hidup kita dan kedepannya. Baik pemirsa, kesimpulan yang saya dapatkan dari sosok yang hebat ini adalah jangan pernah terpuruk dalam keadaan, selalu bangkit dalam keterpurukan, tetap utamakan niat baik dan jangan pernah menyerah, karena seorang pemenang tidak akan pernah berhenti mencoba. Sekian wawancara eksklusif pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.